ngadain ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Dan konsepnya seperti ini ya, anak-anak. Konsepnya seperti ini. Berhadapan dengan partner sesama ya, berhadapan sama aku. Ini ya. Yang satu orang tangannya begini, satu orang tangannya membuka. Membuka. Hello. Satu tangannya membuka. Ketika ibu bilang mendekat, yang tangannya membuka itu tadi mendekat. Cuma sebatas gini aja. Kalau menjauh, ya berarti menjauh. Nanti kalau instruksi ibu menjadi tangkap. Nah, yang ini kan harus fokus. Nanti yang tangannya ketangkep, ibu suruh maju ke depan. Nggak mau. Iya, yang ini harus menghindar. Tangannya aku gimana? Ada. Gesiran. Nanti ibu suruh maju ke depan ya, yang ketangkep. Teman-teman yang lain tolong bantu lihatin ya kalau ada yang curang tangannya ketangkep. Oke ya, mulai ya. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Menjauh, belum siap. Ayo, konsentrasi lagi. Ayo, siap-siap. Pemanasan. Oke. Tangan. Teks laporan hasil observasi. Kalian sadar nggak sih dari tadi kan kita rata teks LHO dan teks deskripsi itu? Ya. Ya kan? Apa sih bedanya? Nah, kalau apa? Bedanya teks LHO sama teks deskripsi. Kalau LHO itu sesuai fakta, kalau deskripsi itu sesuai opini. Ya betul, tapi kurang tepat ya. Sebenarnya itu sama-sama sesuai fakta, tapi kalau di teks deskripsi itu kalian boleh menambahkan opini. Kalau di teks LHO itu kalian tidak boleh menambahkan opini karena sifatnya itu pengamatan secara objektif. Oke, langsung pengertian. Teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Yang kedua, tujuan dari teks LHO ini adalah melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Kemudian, struktur teks LHO yang pertama ada pernyataan umum. Di pernyataan umum ini biasanya berisi penggambaran umum atau ya penggambaran umum suatu si objek itu tersebut. Biasanya cuma sedikit di pertanyaan umum ini. Dan kemudian ada deskripsi bagian. Nah, di bagian ini itu baru biasanya tercantum ciri-ciri dan klasifikasi yang lebih rinci tentang si objek. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Di bagian ini biasanya berisi manfaat atau kegunaan dari si objek yang diamati. Ciri-ciri yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Sudah dibahas ya dari tadi kalau teks LHO itu adalah teks yang ditulis, diamati dari pengamatan secara objektif, bersifat umum dan universal. Yang kedua, ciri-cirinya adalah yang dibahas adalah objek tunggal. Yang dibahas adalah objek tunggal itu maksudnya jika kalian, contohnya ya, kalian menulis teks LHO tentang boneka. Apa sih boneka itu? Mainan kan? Mainan. Jadi yang ditulis itu ya hanya boneka saja. Kalau teks deskripsi itu boneka, tapi kalian tuh lebih khusus kayak boneka, misalnya boneka Annabelle. Kalau Nailong. Kalau di teks LHO kalian hanya boleh, bukan hanya boleh sih, hanya menuliskan hanya mengamati boneka ya, boneka itu. Tidak boleh menambahkan opini kayak seperti boneka Annabelle itu menakutkan. Padahal tidak semua orang menganggap boneka Annabelle itu menakutkan. Siapa tahu ada yang menganggap kalau boneka Annabelle itu lucu. Kalau mengamati mantan itu masuk observasi nggak? Masuk. Enggak, Tapi nggak penting. mantan kan satu orang khusus atau punya beberapa mantan? Punya. Ya, nggak Nggak tahu udah pernah. Kemudian
ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan ya. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi teks LHO itu memang harus terbukti kebenarannya karena teks LHO itu bisa dijadikan pengetahuan oleh orang lain, jadi harus terbukti kebenarannya. Yang keenam, ciri-cirinya saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi ketika menulis teks LHO antara dari awal sampai akhir itu harus berkesinambungan kan ya, harus nyambung. Nah, quiz time. Ini gampang aja ya kalau kalian mendengarkan dari awal hingga akhir. Kok wis adu-adu sih belum mulai. Aduh. Bentar ya, sabar kuotanya merembet. Ini sebenarnya mau kelompokan, Ibu maunya kelompokan sebenarnya antara tim putra sama tim putri, tapi kayaknya kebetulan bareng-bareng aja deh. Iya Bu. Oke, bentar ya, sabar anak-anak. Tentang teks LHO yang cakupannya tentang ciri-ciri dan struktur. Tadi kan kita membahas tentang struktur dan ciri-ciri teks LHO ya. Jadi di quiz ini kita membahas tentang itu aja. Mulai. Ada yang mau bantu ini? Ya udah aku aja. Padahal kalau bantu kan nggak jawab ya. Mau jawab. Ya wes. Alim. Aduh, ayo yang pertama, struktur teks hasil observasi yang tepat adalah tadi ada 3 apa aja? Apa itu? Baca. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Oke, betul. Yeay. Next. Bagian pernyataan umum dalam teks hasil observasi berisi pernyataan umum. C. Pernyataan umum. B. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Salah. Kamu jawab C, Bang. Pernyataan umum berarti kan penjelasan umum tentang objek yang diamati. Nah, kamu menjawab apa? C. Oh iya benar ya, pintar. Ya nggak kedengeran. Salah satu ciri kebahasaan teks hasil observasi adalah tadi apa? Harus bersifat objektif. Kita ulang Ibu. Lanjut. Teks hasil observasi bersifat objektif dan objek yang dibahas dalam teks hasil observasi adalah ya, langsung ayo. Maksudnya masih lama. Objek betul. Teks hasil observasi. B. Lanjut, ciri lain dari teks hasil observasi adalah hilang berdasarkan fakta sekali. Masih berikut ini yang bukan bagian dari struktur teks hasil observasi. Iya. Dalam teks hasil observasi informasi Oke, udah jelas loh ciri-cirinya teks hasil observasi bersifat global. Nangis. Gak apa-apa. Itu les tambahan. Berikutnya. Bu, saru Bu. Pernyataan umumnya
Sesuai dengan karakteristik teks hasil observasi adalah pernyataan berikut yang A, sesuai B, dengan B. karakteristik. B, B. B coba ya. BB. Jadi di antara 10 soal kalian sudah berhasil menjawab 9. Lagi Bu. Kesimpulannya kalian ternyata Pintar. Yang yes no. yang Lagi, Bu. mendengarkan Yang ya. yes no yes no. Oke, tadi, Bu. terima kasih agar Yang yes no belajar. yes no Bu tadi Bu lagi. Ya mungkin minggu depan ya kita pakai media game yang yes no yes no. Hah? Oke, untuk agar pembelajaran kali ini menjadi berkah. Amin. Mari kita tutup dengan Amin. doa. Tolong Mas Elsa dipimpin doanya teman-teman. Kita mulai. Amin. Selesai. Demikian pemaparan materi dari Ibu hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.